Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, para peserta webinar nasional dan launching PSAQ, Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Terima kasih sudah bergabung di Zoom secara live bersama Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Saya, Muhammad Firzanun Najik, insya Allah akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Insya Allah hari ini akan dilaksanakan webinar nasional dan launching PSAQ. Yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Dr. Mukhlis M. Hanafi MA sebagai Direktur PSQ dan Kepala Lajnah Pentahsih Mushaf Al-Quran. Yang kami hormati, Bapak Nurfransa Wirasakti sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA sebagai pembina Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Yang kami hormati semua peserta webinar nasional dan launching PSAQ. Sebelum kami mulai acara ini, lebih afdolnya kami akan menyapa para peserta webinar nasional yang dari berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya ada yang dari Bandung, ada yang dari Malang, ada yang dari Semarang, ada pula yang jauh sana dari Kalimantan, Sumbawa, dan sampai ke Aceh. Yang pertama, untuk membuka acara ini, mari bersama membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudara Arbi Aziz Pamungkas dari Pesantren Nurul Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, acara yaitu acara inti webinar nasional dan sekaligus launching pusat studi akhlak Al-Quran yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Qurrata A'yun Esos dari cariustad.id. Namun sebelumnya diberitahukan kepada para peserta agar mengikuti acara sampai akhir karena ada door prize menarik di akhir acara. Kepada Kak Qurrata A'yun Esos
dari cari ustadz.id, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan semuanya, khususnya para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, berkat rahmatnya, berkat inayahnya, dan juga berkat kasih sayangnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini meskipun hanya berkumpul melalui screen dipisahkan oleh jarak. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan niat baik kita untuk menimba ilmu dan kemudian menjadi saksi sebagai launchingnya Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Karena di sini saya hanya memoderatori, mungkin yang ditunggu-tunggu adalah para narasumber. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan para narasumber yang akan mengisi webinar kali ini dengan tema akhlak. Sebenarnya nanti beberapa narasumber kita akan menyampaikan soal akhlak, hanya beda perspektif dan lintas perspektif yang akan disampaikan. Yang pertama akan ada Bapak Nufran Sawira Sakti. Beliau merupakan lahir di Lahat pada tanggal 11 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana komputer di STMIK Gunadarma pada tahun 1994, kemudian meraih gelar Master of Economics dari Yokohama National University Jepang. Pada tahun 2002 meraih gelar doktor dari Niigata University Graduate School of Modern Society and Culture Jepang pada tahun 2009. Mohon maaf, yang 2002 tadi itu meraih gelar master gitu. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan, khususnya di bidang pengawasan perpajakan. Nah, yang kedua, narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi MA. Beliau akan menyampaikan tema revolusi akhlak dalam perspektif Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau. Saat ini beliau merupakan direktur dari Pusat Studi Al-Quran, juga Ketua Lajnah Pentasihah Al-Quran di Kementerian Agama, menyelesaikan seluruh sarjananya S1, S2, dan S3 di Universitas Al-Azhar Mesir dalam bidang tafsir dan mendapatkan gelar doktor dengan syaraf ula atau summa cum laude, dan saat ini seperti tadi yang saya bilang sedang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Quran. Nah, narasumber yang terakhir adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, yang merupakan pembina dari Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Beliau mengenyam atau menyelesaikan hafalan Al-Qurannya di pesantren Pandanaran Yogyakarta. Kemudian saat ini selain jadi pembina dan juga pengampu pondok pesantren Nurul Quran, juga menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan menjadi Wadek 3, dan juga menjadi pimpinan di Cari Ustadz.id. Gitu. Nah, oke, mungkin itu dari pengantar saya. Kita punya waktu sekitar 1 jam, jadi nanti setiap narasumber akan menyampaikan kurang lebih 15-20 menit uraiannya tentang akhlak, tentang tema yang sudah diberikan oleh disampaikan pada masing-masing narasumber. Untuk itu saya persilahkan yang pertama kepada Bapak Nufran Sawira Sakti yang akan menyampaikan tema tentang urgensi akhlak dalam pengelolaan anggaran negara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Terima kasih Mbak Kurota Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati Pak Mukhlis Hanafi yang juga narasumber, kemudian Pak Ustadz Ali Nurdin, Mbak Kurota Ayun, Mas Firjan Mumajik yang juga jadi MC-nya. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Kurota Ayun, mungkin saya dari perspektif yang agak berbeda terkait dengan akhlak ini. Jadi memang adalah sesuatu hal yang penting juga untuk mengetahui berbagai macam ilmu dari berbagai macam sisi, sehingga kita bisa mempunyai pengetahuan yang lebih banyak lagi mengenai bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan akhlak kita. Nah, jadi karena saya dari perspektif pemerintah ini, dari pengelolaan keuangan negara khususnya,
Mungkin saya mulai dulu, silakan mungkin slide-nya. Mungkin saya mulai dulu bagaimana sih sebenarnya apa tujuan dari pembangunan masyarakat Indonesia itu secara keseluruhan. Jadi kalau kita sebagai warga negara, tentu kita langsung aja slide kedua. Kita tentu saja selalu ingat bahwa yang menjadi dasar konstitusi negara kita itu ada di Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, di mana di situ disebutkan tujuan dari negara Republik Indonesia itu. Jadi tujuan kita bersama ini. Jadi perlu dipahami juga bahwa yang namanya undang-undang itu adalah milik kita bersama dan harus kita laksanakan secara bersama-sama. Sehingga tujuan dari negara Republik Indonesia itu ada di konstitusi yang menjadi dasar-dasar perjuangan kita bersama untuk mencapai Indonesia yang maju. Nah, di situ disebutkan dalam pembukaan undang-undang bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah mengantarkan kita semua ke depan gerbang kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan. Kalau kita ingat Pak Soekarno dan juga Pak Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu hampir 75 tahun yang lebih 75 tahun yang lalu mereka sudah menyatakan kita kepada kemerdekaan yang sebelumnya kita dijajah oleh berbagai bangsa, ada Jepang, Belanda dan juga negara-negara Eropa, sehingga sekarang waktunya untuk mencapai tujuan yang berikutnya yaitu berdaulat, adil dan makmur. Nah, untuk mencapai yang adil dan makmur ini tentu saja tidak mudah untuk melaksanakannya karena mungkin slide-nya bisa langsung yang slide kedua ya. Itu apa namanya? Ya karena kita sendiri punya tujuan-tujuan yang sangat mulia ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Bagaimana caranya? Ada 3 persyaratan utama yang mungkin menjadi salah satu tujuan utama kita. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sumber daya manusia. Dalam hal ini kita semua, masyarakat Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, para pemikir, para ulama, para cendekiawan, kemudian juga pelajar, mahasiswa, itu mempunyai jiwa yang sehat dan juga berkarakter. Ini tentu saja diperlukan supaya kita bisa membangun bangsa ini untuk tadi mencapai masyarakat adil dan makmur tadi. Karena tanpa jiwa yang sehat, tanpa pemikiran yang bersih, jernih, dan juga tanpa karakter atau tanpa akhlak yang kuat, itu tentu saja tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu juga supaya kita dapat memberikan melaksanakan tadi masyarakat adil dan makmur, kita memerlukan infrastruktur yang kuat. Makanya oleh karena itu pemerintah pada saat ini juga sangat banyak membangun infrastruktur baik itu jalan raya, jalan tol, jembatan, airport, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya. Kenapa tujuannya? Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan. Kalau dia negara kepulauan, maka dia harus terhubung satu sama lain supaya mereka bisa memberikan konektivitas atau komunikasi yang baik. Sehingga kalau misalnya katakanlah misalnya Mbak Kurota Ayun ingin menjual barangnya ke teman yang di Papua, harusnya harganya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal kalau infrastruktur atau sarana angkutnya murah gitu, karena misalnya ada bandara, kemudian ada pelabuhan laut, ada pelabuhan udara, sehingga membutuhkan biaya yang sedikit. Infrastruktur juga adalah pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit yang sama untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai kita yang di Jakarta punya fasilitas yang banyak, yang sangat memadai, sementara teman-teman kita yang terlahir di Sabang sana atau di Merauke sana tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk akses pendidikan, akses rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang terlahir di Indonesia, dia harus mempunyai kesempatan yang sama, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk maju, untuk pintar, dan untuk sehat. Kemudian tadi setelah sumber daya manusia, infrastruktur, yang ketiga adalah birokrasinya. Birokrasi ini adalah pemerintahannya, masuk saya dan teman-teman saya yang ada di pemerintahan. Ini birokrasinya harus bersih, harus mempunyai jiwa atau akhlak yang
tinggi sehingga dia bisa menjadi pegawai pemerintah yang amanah menjalankan perintah dari negara sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, ini tentu saja memerlukan banyak pembangunan baik dari sisi fisik maupun mental, sehingga diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 atau 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Mungkin langsung masuk ke slide ketiga aja, Mas. Kalau memungkinkan, ini tadi slide-nya muter-muter terus ya. Nah, itu tadi 3 kebutuhan utama yang perlu kita sampaikan bagaimana supaya kita mencapainya ke sana. Soekarno dalam salah satu pidatonya juga pernah menyampaikan bahwa next aja Mas, langsung slide yang keempat, pernah menyampaikan bahwa musuh yang paling utama, waduh putar-putar ya, musuh yang paling utama dalam membangun ini sebenarnya kalau dulu mereka para pejuang itu lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah Pak Soekarno sudah memperkirakan bahwa kita akan menghadapi bangsa kita sendiri, saling terpecah belah, saling curiga, tidak ada kepercayaan, dan juga saling korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Ini semua tentu saja lebih berat bila dibandingkan kita harus berperang melawan penjajah yang musuhnya jelas dan bisa kita lawan secara fisik dan moral. Namun kalau kita melawan bangsa kita sendiri, maka akan menjadi lebih berat. Next. Nah, ini sudah diingatkan juga. Nah, sekarang mau kemana Indonesia? Apakah Indonesia akan masih ada 20 tahun lagi? Apakah kita akan terpecah belah? Kemudian siapa yang akan menjaga keutuhan bangsa ini? Jadi kalau kita kita renungkan bahwa Indonesia harusnya tetap ada sampai kapanpun, itu yang pertama. Dan tidak boleh terpecah belah. Dan siapa yang akan menjaga keutuhan bangsa ini? Ya kita sendiri. Tentu saja ini memerlukan akhlak dan moral yang cukup dari semua unsur masyarakat, dari unsur pemerintah, dari unsur pelajar, mahasiswa, dari unsur ulama, dari unsur pendidik, dan lain sebagainya, semua harus bersatu padu sehingga tetap menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan hadir selamanya, dan tadi diusahakan dapat mencapai masyarakat adil dan makmur pada tahun 2045 tadi. Next. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada yang disebut dengan middle income trap. Middle income trap ini adalah posisi di mana ketika suatu negara itu hanya berada di penghasilan menengah atau setengah kaya, tapi tidak mampu mencapai menjadi orang kaya atau menjadi adil dan makmur tadi itu. Itu karena disebabkan kita tidak mempunyai kapasitas yang memadai. Tadi sumber daya manusianya tidak cukup, udah mentok istilahnya, kemudian infrastrukturnya juga tidak maju-maju, kemudian juga birokrasinya banyak yang korupsi, kolusi, sehingga kita terjebak dalam middle income, tidak bisa menjadi negara maju. Nah, tentu saja ini tidak boleh terjadi, karena kita harus menjadi negara maju, negara yang kaya, sehingga kita bisa mempunyai banyak lebih kemampuan untuk memakmurkan negara ini. Nah, ini adalah tugas bersama, walaupun yang menjadi menjadi tanggung jawab paling besar ada di pundak mereka yang berada di bawah 35 tahun, karena mereka adalah calon pemimpin Indonesia masa datang yang akan membawa tongkat estafet penerus bangsa selanjutnya. Nah, untuk itu diperlukan anak-anak bangsa yang sehat, karena kalau dia sakitan, kalau dia sering ke rumah sakit, itu tidak bisa secara optimal memikirkan negara ini. Kemudian juga dia harus cerdas, dan tentu saja berkarakter atau berakhlak mulia. Karena ini adalah kalau dia sehat dan cerdas tapi tidak mempunyai akhlak atau tidak berkarakter atau tidak mempunyai moral, maka negara ini akan salah arah dan dibawa ke arah yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan dari para pejuang bangsa ini ketika mendirikan negara Indonesia. Next-nya. Nah, bagaimana yang sehat ini? Sehat ini tidak hanya jasmani saja, tapi juga rohaninya. Sehat jasmani, dia harus punya badan yang fit, kemudian juga seluruh panca inderanya juga berjalan normal, dan juga tentu saja rohaninya juga harus siap dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kemudian juga menghadapi misalnya tekanan dan lain sebagainya. Dan dia dengan sehat, dia harus menjaga kesehatan, makanan, minuman, dan juga pikiran, dan juga menjaga keseimbangan hidup, dan senantiasa berpikiran positif dan bersemangat dalam mengerjakan tugas.
Nah, tentu saja kesehatan ini juga harus didorong atau didukung oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang mumpuni tadi itu. Karena itulah pemerintah menyediakan berbagai macam sarana kesehatan, mulai dari poliklinik, puskesmas, rumah sakit, dan juga sarana-sarana lain yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, 5% dari anggaran belanja negara itu digunakan untuk belanja kesehatan. Kurang lebih sekarang itu hampir sekitar 30-40 triliun. Next. Kemudian dia juga harus cerdas tadi. Cerdas ini tidak hanya pinter, tapi juga kecerdasan emosional. Dalam arti dia harus punya karakter yang bagus, akhlak yang bagus, sehingga dia mempunyai juga rasa-rasa atau nilai-nilai kemanusiaan, dan dia terus melatih diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kecerdasan yang bermanfaat bagi orang lain tentu saja. Nah, cerdas ini juga membutuhkan biaya tentu saja. Oleh karena itu pemerintah mendirikan sekolah, universitas, kampus, kemudian SMEA, kemudian juga madrasah sanawiyah dan lain sebagainya, sehingga ini juga membutuhkan sarana-sarana pendukung lainnya, terutama juga penyediaan para guru, para dosen, staf-staf administrasi kampus dan lain sebagainya, semua dibiayai oleh pemerintah yang diharapkan bisa mendorong manusia-manusia Indonesia menjadi lebih cerdas. Dan anggaran pemerintah yang digunakan untuk belanja pendidikan ini adalah sekitar 20% dari seluruh anggaran pendidikan, sehingga pada tahun ini itu ada sekitar 400 triliun digunakan untuk belanja pendidikan. Next. Nah, yang ini juga berkarakter. Ini adalah berakhlak mulia. Dia harus, manusia Indonesia itu harus jujur, berintegritas, dan mempunyai rasa cinta tanah air, mementingkan kepentingan bersama, dan memiliki semangat atau passion yang bisa memberikan gairah dia untuk hidup dan terus bersemangat membangun bangsa ini. Ini juga karakter yang sangat mendasar dan diperlukan oleh setiap masyarakat, yaitu yang jujur, berintegritas. Berintegritas maksudnya dia adalah apabila menjalankan tugas atau pekerjaan dia amanah, kemudian juga dia berdisiplin tinggi, dan dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan dia juga memberikan contoh yang baik atau teladan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan kelengkapan ini, sehat, cerdas, berkarakter, diharapkan bisa menjadi manusia Indonesia yang baik. Next. Kemudian kalau kita lihat ya, seberapa peran, nah tadi karena sisi lain dari kami dari Kementerian Keuangan, itu berdasarkan Undang-Undang tahun 45 di pasal 23, bahwa karena kita semua di Indonesia ini, kalau tidak ada uang untuk belanja negara, maka kita tidak dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, menyediakan berbagai macam fasilitas umum, fasilitas sosial yang disediakan pemerintah, itu anggarannya ada dari pemerintah semua. Dan ini mau diatur di dalam Undang-Undang 45 pasal 23 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu setiap tahun ditetapkan melalui undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini berdasarkan persetujuan dengan DPR. Ini jelas-jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 23. Jadi setiap tahun pemerintah mencanangkan anggaran belanja dan pendapatannya, dan harus mendapatkan persetujuan oleh DPR. Misalnya tadi 5% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan, kemudian juga untuk infrastruktur, kemudian juga untuk hal-hal yang lain, termasuk juga untuk memberikan bantuan pendidikan, bantuan sosial kepada madrasah, kepada pesantren, dan juga seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Next. Nah, kemudian dari Undang-Undang Dasar itu diturunkan dalam pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara, disebutkan bahwa keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, poin dari bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan inilah yang berhubungan dengan karakter atau akhlak dari para pengelola keuangan negara. Sehingga kami di Kementerian Keuangan mencoba untuk menerjemahkannya dalam berbagai macam nilai-nilai atau values yang harus dijalankan setiap pegawai Kementerian Keuangan dalam menjalankan pekerjaannya. Next. Nah, nilai-nilai kami ada 5 ya. Yang pertama tadi kita harus berintegritas. Dalam artian berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Kenapa ini harus dijaga di Kementerian Keuangan? Karena begini, kalau misalnya kita tidak punya integritas, misalnya katakanlah kita cenderung pada kelompok tertentu, cenderung pada kegiatan-kegiatan tertentu yang mendukung kelompok kita sendiri misalnya. Kalau misalnya saya di bagian anggaran misalnya, kemudian saya merasa bahwa saya orang Sumatera misalnya, karena saya kelahiran Sumatera, anggaran untuk Sumatera saja kita perbanyak, yang Jawa nggak usah kita pikirin. Gitu. Nah itu berarti dia akan melanggar akhlak atau integritas, sehingga kecenderungan ini akan mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Begitu juga misalnya kalau saya petugas pajak, begitu saya tahu bahwa misalnya Mbak Kurotayun nih, saya sebel nih sama Mbak Kurotayun, saya kenain aja pajaknya yang tinggi supaya dia bisa miskin misalnya, karena saya nggak suka dia menjadi orang kaya gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Ini tentu saja memerlukan akhlak atau integritas yang tinggi, sehingga semua pegawai Kementerian Keuangan itu juga harus punya prinsip moral, sehingga dia adil dan juga amanah dalam menjalankan tugas, tidak sewenang-wenang, dan tidak mementingkan kepentingan tertentu. Kemudian juga dia harus profesional. Dia akhlak profesional ini juga karakter yang sangat penting, karena dia harus bekerja secara tuntas, akurat, berdasarkan kompetensi, sehingga penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Misalnya contoh, ini kalau dia tidak profesional misalnya, kalau saya misalnya bekerja sebagai petugas bea cukai, yang tugasnya untuk menjaga barang-barang masuk atau keluar dari Indonesia. Kalau saya temenan sama Mbak Kurotayun, saya tahu dia bawa barang-barang yang mahal dari luar negeri, karena dia teman saya, oh Mbak, sini Mbak, silakan lolos saja lewat sini, nggak usah diperiksa. Padahal dia punya barang-barang yang harusnya membayar pajak dan lain sebagainya. Nah itu berarti dia tidak profesional, karena dia cenderung untuk membela kepentingan temannya sendiri, tidak tuntas dan tidak punya potensi, dia melanggar aturan. Nah ini tentu saja akan merugikan negara secara keseluruhan. Kemudian dia juga harus sinergi. Sinergi ini dalam arti bahwa dia harus membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif dengan segala pihak, dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Contohnya tadi seperti ini, saya juga mengerangkul Bapak Ali Nurdin dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini supaya bisa mengerti bagaimana jalannya pengelolaan keuangan negara. Kemudian juga kami sering sosialisasi kepada kampus-kampus, kemudian juga kita bekerja sama dengan UMKM dalam menjalankan mengenai keuangan negara dan lain sebagainya. Sehingga sinergi atau kerjasama ini juga memungkinkan kita untuk memudahkan pekerjaan, sekaligus juga merangkul dan sehingga mereka mengerti bagaimana pengelolaan keuangan negara yang baik. Kemudian kita memberikan pelayanan yang juga bisa memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan. Misalnya contoh, dengan tentu saja memberikan pelayanan ini dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Contoh misalnya ketika Mas Firjanun hendak membayar pajak ke kantor pelayanan pajak, dia harus dilayani dengan baik, sehingga petugas pelayanan itu harus punya akhlak yang sepenuh hati dalam bekerja, dia transparan, dia kasih tahu kalau selesainya ini cuma 1 jam, dan dia tidak memungut uang dari pelayanan yang diberikan, dan juga dia memberikan pelayanan yang cepat, sehingga karakter atau akhlak itu memberikan kepuasan kepada Mas Firjanun ketika misalnya hendak membuat NPWP misalnya, atau hendak membayar pajak, sehingga dia tidak merasa kecewa, dan dia bisa menyebarkan hal-hal baik mengenai kantor pajak pada teman-temannya, sehingga orang-orang lain juga bisa membayar pajak dengan lebih mudah. Nah, pelayanan yang ini yang tentu saja memberikan juga rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga setiap pegawai Kementerian Keuangan juga harus jiwa melayani kepada para pelanggan atau pemangku kepentingannya. Kemudian yang terakhir ada akhlak atau karakter kesempurnaan. Dia pegawai Kementerian Keuangan harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Saya ambil contoh yang praktis adalah ketika misalnya terjadi pandemi seperti ini, karena tidak memungkinkan para wajib pajak misalnya atau pelaku usaha untuk membayar pajak datang ke kantor pajak, kita berusaha untuk membuat pelayanan secara online. Karena ini kan terjadi karena kita terus-menerus memikirkan bagaimana supaya meningkatkan pelayanan, meningkatkan sinergi, sehingga masyarakat dalam hal ini yang menerima pelayanan itu menjadi lebih mudah, sehingga tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak karena adanya pandemi, sehingga terhindar dari COVID-19. Nah, hal-hal yang seperti ini terus kami lakukan untuk menyempurnakan kembali layanan-layanan dan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, nilai-nilai atau karakter atau akhlak yang seperti inilah yang kami tanamkan di Kementerian Keuangan dalam pengelola keuangan negara,
Ini sangat diperlukan dan sangat penting, dan kami tanamkan mulai dari dia masuk, kemudian dia bekerja, sampai nanti dia pensiun. Karena tanpa kelima hal ini akan sangat sulit bagi Kementerian Keuangan, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bersikap netral, bersikap adil, bersikap jujur, karena menyangkut uang negara yang jumlahnya hampir 2.000 triliun ya, bukan hanya miliar lagi, tapi 2.000 triliun tahun ini kita belanja negaranya. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, katakanlah 1% aja, 1% aja udah triliunan juga gitu dari 2.000 triliun. Nah ini tentu saja memerlukan akhlak atau karakter yang baik, yang jujur, yang amanah, sehingga bisa mengelola keuangan negara dengan baik. Demikian dari saya, mungkin nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan, monggo silakan selama masih ada waktu yang diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas semua paparannya. Mungkin saya ingin menggarisbawahi sedikit bahwa sebenarnya akhlak meskipun atau nilai-nilai budi pekerti itu sangat sangat diperlukan, tidak hanya dalam kehidupan sehari, justru pentingnya adalah ketika dia sudah mengemban amanah sebagai salah satu aparatur pemerintah gitu. Karena salah satu tujuan dari sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, kita sudah merdeka, hanya saja kita perlu untuk melaksanakan selanjutnya untuk berdaulat, adil dan makmur, yang mana itu bisa diwujudkan melalui integritas, melalui akhlak atau nilai-nilai yang ada di dalam generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke sesi narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhlis Hanafi tentang revolusi akhlak dalam Al-Qur'an. Namun sebelum itu saya ingin mengutip satu penelitian pada tahun 2010, dan ini sangat mengagetkan sekali sebenarnya. Ada seorang profesor dari George Washington yang mana membuat penelitian warga negara atau negara yang berakhlak Islami, yang mana itu didasarkan pada Al-Quran, dan ternyata Indonesia itu menduduki peringkat 103. Padahal kalau kita tahu bahwa warga negara Indonesia mayoritas adalah orang Muslim. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya dari revolusi akhlak dalam perspektif Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi selaku Direktur Pusat Studi Al-Quran. Kurang lebih waktunya sama, 15-20 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak Mukhlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati segenap narasumber Pak Nufransa ya, staf ahli Menteri Keuangan, dan Pak Dr. Haji Ali Nurdin, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Begitu juga saudara moderator, Pak Yun. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah, ucapan selamat atas peluncuran atau peresmian Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran. Dan ini dilakukan di saat yang tepat ya. Jadi peluncuran PSAK ini menurut saya memang menemukan momentumnya paling tidak jika dilihat dari 3 hal ya. Yang pertama, diluncurkan pada saat bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tahu akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Jadi saya kira ada unsur keteladanan, ada unsur keberkahan yang diharapkan dari peluncuran Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran saat ini. Yang kedua, akhlak itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita ya. Tetapi seperti kata Ustaz Muhammad Quraish Shihab ya, dalam salah satu bukunya dia mengatakan akhlak itu seperti sesuatu yang hilang dari kita. Dulu saya ingat ada sebuah buku yang namanya Al-Fariidhah Al-Ghaibah, sesuatu yang wajib tapi tiada di antara kita ya. Bahkan sepertinya sudah lama menghilang dari bangsa ini ya, gitu ya. Yang ketiga, saya kira ini juga menemukan momentumnya karena perubahan itu ya harus kita lakukan dari
nilai-nilai yang ada pada diri kita ya. Kalau kita lihat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rasul yang diutus untuk melakukan perubahan itu diambil dari kalangan mereka sendiri. Itu artinya kita harus menggali sistem dan metode termasuk sistem nilai dari apa yang kita miliki ya. Nah, saya ingin menayangkan beberapa slide ya. Mohon diizinkan untuk screen sharing dari hostnya. Saya belum diperkenankan, mohon diizinkan untuk screen sharing. Belum bisa. Mungkin bisa dikirim lewat chat dulu, Ustaz. Filenya nanti saya. Oh. Nanti Yes. soalnya ini Tidak bisa dibuka, ini bisa dibuka ini, bisa. Kalau tidak saya langsung saja deh, nggak usah pakai slide ya. Iya. Jadi bentar, saya lihat dulu. Baik, tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin, tadi Pak Nufransa sudah memaparkan ya tentang persoalan atau pentingnya pendidikan karakter ya, pentingnya karakter atau akhlak bagi bangsa ini ya, yang tentu saja kita harus gali dari sumber nilai yang kita miliki ya. Kita memiliki sumber nilai itu yang pertama agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga budaya, kearifan lokal ya. Nah, Al-Quran sebagai sumber akhlak, ini bisa kita lihat ya, dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan ya. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan oleh karena itu, ini semua yang perlu kita gali ya. Saya kira melalui pusat studi akhlak dalam Al-Quran, itulah yang dicita-citakan ya. Karena kalau kita lihat, tadi saya katakan, akhlak itu adalah sesuatu yang hilang dari kita, bahkan sudah lama menghilang dari bangsa ini. Itu kalau kita lihat misalnya ya, tahun 1977, Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaannya, itu menyebut ada 6 ciri manusia Indonesia ya. Yang antara lain, pertama hipokrit atau munafik. Kedua, enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya. Ketiga, berjiwa feodal. Keempat, percaya tahayul. Yang kelima, artistik. Dan keenam, berwatak lemah. Ini pidato Mokhtar Lubis yang waktu itu dikomentari oleh Pak Jakob Utama, salah seorang pendiri harian Kompas, bahwa manusia Indonesia yang dikemukakan Mokhtar Lubis ini seharusnya menjadi permulaan kerangka kalau kita ingin membangun kembali manusia Indonesia ya. 5 tahun kemudian, Mokhtar Lubis itu diminta untuk merefleksikan kembali manusia Indonesia. Apa kata dia? Setelah 5 tahun dia pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki itu, dia mengatakan bahwa tidak ada perubahan, bahkan semakin parah. Saya khawatir kalau sekarang ini beliau hidup kembali, mungkin akan menangis ya, atau di alam baka sana dia akan menangis ya, melihat bahwa bukan perubahan ke arah yang lebih baik yang terjadi, tetapi justru semakin parah ya. Yang kedua, Kunchoro-Ningrat itu pernah menyatakan ya bahwa manusia Indonesia ini mengidap mentalitas yang lemah. Di antaranya itu adalah sifat mentalitas yang meremehkan mutu ya. 2 sifat mentalitas yang suka menerabas itu ya dengan berbagai cara termasuk KKN ya. Sifat tak percaya diri ya. Kemudian sifat tak berdisiplin. Kemudian kelima, sifat mentalitas yang mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. Ini Kunchoro-Ningrat pernah menyampaikannya dalam bukunya tentang manusia Indonesia ya, dan manusia dan kebudayaan di Indonesia itu tahun 2004 ya. Nah,
kenyataan ini disadari betul oleh misalnya pemerintah kita ya. Misalnya Pak Jokowi itu dalam kampanye politiknya tahun 2014 itu mengusung revolusi mental. Bahwa dari kata revolusi mental itu sebenarnya tersirat satu keinginan untuk segera melakukan perubahan secara cepat dan radikal ya. Nah, dalam perjalanannya ya ini sebelumnya juga Bung Karno sudah menyuarakan tentang itu ya, tentang revolusi mental itu ya, karena dia melihat bahwa manusia Indonesia ini ya nggak mau bekerja keras ya, nggak punya semangat gotong royong, itu yang mau dia bangkitkan ya. Nah inilah yang kemudian diangkat kembali oleh Pak Jokowi baik pada pemerintahannya 2014, 2019, lalu 2019, 2024 ya revolusi mental. Walaupun kita sendiri tidak tahu ya itu capaiannya seperti apa gitu ya pada periode 2014-2019 ya, capaian revolusi mentalnya itu sudah sejauh mana ya. Tapi yang jelas tentang pendidikan, karakter dan lain sebagainya itu menjadi prioritas dalam pembangunan nasional kita ya. Nah, persoalannya adalah ini dari dulu kita punya persoalan ini ya. Walaupun sekarang ini sudah hampir 2 periode digaungkan revolusi mental, tapi kok nggak berubah-ubah gitu ya manusia Indonesia ini. Apa persoalannya gitu ya? Apakah memang manusia Indonesia ini sudah begitu adanya, mau apa lagi gitu, pasrah begitu saja atau tidak? Nah, ini oleh karena itu revolusi ini menjadi penting ya, walaupun sesungguhnya kata revolusi itu sendiri kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata ya, itu salah satu makna revolusi. Kemudian perubahan yang cukup mendasar dalam satu bidang itu juga bisa dikatakan revolusi ya. Nah tentu yang kita harapkan dari kata revolusi ini adalah bagaimana kita melakukan perubahan ya, perubahan yang sangat mendasar. Baik dilakukan secara radikal maupun dilakukan secara bertahap ya. Walaupun kita tahu yang bertahap itu orang sebut evolusi ya. Revolusi itu biasanya yang cukup radikal. Yang cukup mendasar ya. Nah, kalau kita lihat ya, Al-Quran itu ini menjadi sangat penting ya, karena sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pinter ya, kendaraan itu nanti mungkin sudah tanpa pengemudi dan lain sebagainya. Ini kalau manusia tidak berubah, kita akan tergantikan oleh mesin itu nanti itu ya. Jadi kalau apa yang membedakan manusia dengan mesin itu nanti? Banyak yang sudah bisa diambil alih oleh mesin. Kalau manusianya tidak berakhlak, itu dia akan tergilas oleh mesin. Oleh karena itu memang sangat mendesak untuk dilakukan apa yang disebut dengan revolusi akhlak itu ya, dengan pengertian yang kita jelaskan tadi ya. Nah kalau kita lihat Al-Quran ya, Al-Quran itu kan memperkenalkan dirinya sebagai kitab perubahan. Dalam arti kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu kan ada misalnya kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi mengantarkan manusia melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan ke arah cahaya yang terang benderang ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab modern, revolusi itu disebut thaurah. Thaurah itu dari kata sara yasuru. Dalam Al-Quran itu zalulun tusirul arda wa atharuha. Jadi dari kata thaurah ini itu sebenarnya tercermin makna ya memunculkan sesuatu. Jadi tersirat ada gerakan, ada perubahan dari tiada menjadi ada. Ini kata ini pernah digunakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika dia menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dia mengatakan begini,
Man arada khairal awwalina wal akhirin falyusawwir al-Qur'an. Fa inna fihi khairal awwalina wal akhirin. Jadi yang ingin mendapatkan kebaikan orang-orang terdahulu dan yang akan datang, hendaknya falyusawwir al-Qur'an. Taswirul Qur'an. Taswir dari kata saurah, ya, revolusi. Itu artinya apa? Hendaknya dia menggerakkan Al-Quran. Menggerakkan Al-Quran itu dalam arti apa? Dalam arti mencari dan menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Sebab itu Al-Qurtubi ketika menjelaskan makna zalulun tusirul arda, tusir atau itharatul ard itu artinya tahrikuha wa bahthuha. Tahriku, menggerakkan. Jadi harus ada gerakan untuk melakukan perubahan itu. Dan itu bisa dilakukan dengan Al-Quran. Falyusawwir Al-Quran. Jadi bermakna menggerakkan Al-Quran dengan cara menggalinya. Sehingga Al-Quran itu bisa menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik dan yang lebih positif. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, paling tidak ada 2 ayat yang sering diungkap ya dalam konteks perubahan. Itu yang pertama ada dalam surah Al-Anfal ayat 53 ya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha samii'un 'alim. Jadi perubahan nikmat atas suatu kaum itu terjadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mereka itu melakukan perubahan terhadap apa yang ada dalam diri mereka. Ayat yang kedua itu dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan ke arah yang lebih positif itu terjadi kalau masyarakat tersebut melakukan perubahan. Jadi kedua ayat ini berbicara tentang perubahan sosial sebenarnya ya. Sebab menggunakan kata kaum. Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 'Ala qaumin. Lalu ayat yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi menggunakan kata kaum. Ini berbicara tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat. Ya. Tidak bisa hanya pemerintah menggaungkan revolusi mental, pendidikan karakter, tapi tidak melibatkan masyarakat. Begitu juga slogan atau jargon itu menjadi tidak bermakna ketika tidak ada keteladanan. Nah, inilah mengapa dakwah Rasulullah itu berhasil, walaupun membutuhkan waktu hampir 23 tahun, tapi orang menyebutnya sebagai sebuah revolusi. Dibanding dengan perubahan yang biasa terjadi dalam peradaban manusia ya. Dan tentu saja tidak seperti membalikkan kedua telapak tangan, karena Al-Quran pun menempuh cara-cara yang bertahap. Ada sunnatut tadarruj ya. Bagaimana misalnya ketika ingin merubah perilaku yang suka minum minuman keras, Al-Quran menggunakan tahapan sampai 4 kali itu ya. Baru sampai akhirnya kemudian dilarang secara penuh. Begitu juga terkait dengan perbudakan. Ya. Dilakukan secara bertahap dalam melakukan perubahan tersebut. Ya. Nah, kalau kita cermati 2 ayat tadi, ya, itu pelaku perubahan itu yang pertama adalah Allah. Allah yang mengubah nikmat yang dianugerahkannya kepada suatu masyarakat. Atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat pada sisi lahiriahnya. Kalau yang kedua, perubahan itu dilakukan oleh manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, perubahan itu dilakukan dengan melakukan perubahan pada sisi dalamnya. Ma bi anfusihim. Nah, ma bi anfusihim itu apa? Ma bi anfusihim itu adalah ya mindset kita, cara berpikir kita, akhlak kita terutama ya. Dan tentu saja harus 2 sisi yang kita perbaiki ya.
Ada sisi luar, ada sisi dalam. Sisi luar dan sisi dalam manusia itu digambarkan dalam Al-Quran misalnya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tajhar bil qawli itu gambaran sisi luar ya. Ini juga harus diperbaiki. Kemudian as-sirra itu sisi dalam. Rahasia yang tidak kita nampakkan. Wa akhfa ada yang lebih dalam lagi, yaitu yang ada di bawah alam sadar kita ini. Dan tentu saja untuk melakukan perubahan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan. Misalnya bagaimana satu karakter itu menjadi kebiasaan, itu kan diawali dengan ada yang namanya khawatir ya, bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita ini yang begitu banyak setiap harinya, lalu kemudian kita pilih sehingga menjadi iradah. Ketika iradah itu kita lakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi akhlak ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang terpenting saya kira ketika kita akan melakukan perubahan, dan perubahan itu terkait dengan akhlak, maka landasan kita adalah yang pertama tentu saja nilai ketauhidan ya, keimanan yang kokoh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, akhlak itu walaupun dia menjadi salah satu rukun atau aspek penting dalam agama kita, kalau kita lihat hadis Jibril itu kan yang pertama al-iman, lalu al-islam, kemudian al-ihsan. Al-iman itu ya akidah. Kemudian Islam itu ya syariat melalui muamalat dan ibadahnya. Kemudian ihsan itu adalah akhlak. Tetapi akhlak itu sesungguhnya adalah yang mewarnai keseluruhannya. Bahkan keimanan kita itu belum dinilai sempurna kalau kita tidak berakhlak ya. La yu'minu ahadukum misalnya kan. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu misalnya ya. Itu kan dikaitkan dengan kesempurnaan iman seseorang ya. Jadi iman kita belum dinyatakan sempurna kalau tidak ada akhlak. Kemudian ibadah-ibadah kita itu juga menjadi tidak bernilai kalau tidak ada akhlak ya. Kita tahu dalam hadis al-muflis. Atadruna minal muflis. Itu bukan orang yang tidak punya uang atau harta ya, tapi kata Rasulullah itu adalah orang yang rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama dia juga melakukan dosa-dosa kemanusiaan ya, akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya tidak bagus ya, sehingga kemudian pahalanya itu diambilkan untuk orang yang dizalimi dan seterusnya. Itu menggambarkan betapa pentingnya akhlak ya, bahwa ibadah-ibadah kita itu menjadi tidak bernilai ketika akhlak itu tiada ya. Nah, oleh karena itu di sini perlu keimanan yang kokoh, perlu nilai ketauhidan ya, perlu komitmen yang tinggi. Perlu komitmen yang tinggi dan tentu saja memerlukan keteladanan. Pentingnya akhlak dalam pembangunan itu bisa kita rasakan kalau kita rujuk misalnya pandangan Malik bin Nabi. Malik bin Nabi itu seorang reformis abad modern asal Aljazair ya. Dia menulis buku salah satunya tentang Syurutun Nahdhah, syarat kebangkitan sebuah peradaban. Dia bilang ada 3 unsur penting yang harus dipenuhi untuk kebangkitan sebuah peradaban itu. Yang pertama itu adalah al-ard, itu sumber daya alamnya. Yang kedua al-insan, sumber daya manusia. Yang ketiga al-waqt. Jadi bagaimana mereka mengisi waktu dengan membangun. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu apa? Al-muraqqib. Harus ada yang merekatkan itu semua. Apa itu? Nilai-nilai spiritual. Al-qiyam ar-ruhiyah. Al-qiyam al-akhlaqiyah. Jadi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual itu yang harus menjiwai 3 unsur tadi itu ya. Jadi kalau tadi Pak Nufransa menjelaskan ya, bagaimana negara kita ini membangun infrastruktur, menyediakan anggaran yang sangat luar biasa, itu tidak akan bermakna ketika para pelakunya itu tidak memiliki integritas, tidak memiliki akhlak ya.
infrastruktur dibangun, tapi karena tidak ada integritas 1-2 tahun sudah rusak lagi dan seterusnya ya. Oleh karena itu, selain 3 unsur penting tadi dalam membangun peradaban seperti dikemukakan oleh Malik bin Nabi, menurut beliau sendiri ada unsur yang lebih penting lagi, yaitu adalah al-qiyam ar-ruhiyah atau al-qiyam al-akhlaqiyah yang harus mengikat itu semua ya. Saya kira itu beberapa poin pemikiran yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah, selamat atas diluncurkannya pusat studi akhlak dalam Al-Quran ya. Sebuah pusat studi, sebuah nama yang saya kira sangat relevan dan menemukan momentumnya ya dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis atas pemaparannya. Ada beberapa poin penting yang menurut saya penting untuk disampaikan dan di-highlight. Salah satunya adalah soal tadi bahwa kalau kita bicara soal akhlak dalam Al-Quran atau revolusi seperti itu, maka ada 2 poin. Yang pertama ada dalam surat Al-Anfal 83 dan juga surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana keduanya pada hakikatnya adalah untuk mencapai revolusi mental atau revolusi akhlak. Sebenarnya yang pertama adalah individu kita, baik luar dan dalam, kemudian juga untuk bersama-sama dalam kelompok, yaitu dengan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Malik bin Nubai bahwa dari banyaknya aspek, 3 aspek yang sudah disampaikan tadi, yang paling penting adalah al-qiyam ar-ruhi atau al-qiyam al-akhlaki, yang bermakna adalah nilai-nilai moral atau akhlak, etika sebagai perekat dari semua aspek-aspek untuk kemajuan negara. Terima kasih. Kita akan berlanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, yang akan menyampaikan soal akhlak dalam berdakwah, urgensi akhlak dalam berdakwah. Nah, ini juga menjadi sangat penting sekali karena tidak sedikit dari fenomena yang kita temui, banyak juga yang kemudian berdakwah, yang mana kalau menukil dari pendapat Prof. Quraish bahwa dakwah itu semakna dengan kata dakwah itu menyampaikan hidayah, yang mana hidayah itu seakar kata dengan hadiah, yang seharusnya diberikan dengan manis, kemudian dengan kerelaan, sehingga kemudian yang kita ajak itu mau, tapi nyatanya banyak juga yang berdakwah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan cara yang kasar, memaksa, dan lain sebagainya. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Bapak Nurdin, waktu dan tempat saya persilakan, sama seperti narasumber sebelumnya, 15-20 menit. Monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para narasumber kita, saya mungkin tidak akan menyampaikan materi ini Mbak Ayun ya, karena saking nggak bisanya bicara, karena ini bungah sekali saya itu Mbak. Bungah itu apa ya? Bungah itu bahagia sekali gitu. Atas perkenan para narasumber yang hadir, juga para peserta yang alhamdulillah antusias untuk mengikuti acara ini gitu. Maka sebelum mungkin sekelumit saja nanti saya akan menyampaikan sedikit hal yang ini mungkin sebetulnya menjadi concern kami di platform cariustad.id ya. Tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama untuk para narasumber kita, Pak Nur Fransa Wirasakti. Kami manggilnya biasanya Mas Frans ya, karena memang sudah sering kita berinteraksi intensif sekali, dan kami tahu bahwa Mas Frans ini sangat concern juga sebagai seorang birokrat, tapi juga concern bagaimana ikut memberi kontribusi dalam pembangunan karakter ini. Maka mungkin kami mohon memberi kesempatan pertama untuk ikut menggawangi atau membidani lahirnya pusat studi akhlak Al-Quran ini. Kemudian yang kedua tentu untuk sahabat kami sekaligus guru kami, ya Dr. Kiai Haji Muhammad Mukhlis M. Hanafi. Ini memang kawan kami sejak waktu di Pondok Pesantren Sunan Pandangan Yogyakarta. Kita sama-sama santri dari Kiai Haji Mufid Mas'ud. Namun beliau kemudian melejit ya
dan berhasil menyelesaikan studi tafsirnya dari S1 sampai S3 di Al-Azhar, dan itu satu bentuk anugerah yang luar biasa. Maka samping sebagai sahabat juga beliau adalah guru kami dan guru kita semuanya. Terima kasih dan mudah-mudahan senantiasa bisa menyebarkan ilmu untuk kita semuanya selalu. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Ayun di tengah kesibukannya, karena ini sibuk sekali Mbak Ayun ini, samping sebagai yang menjaga gawang di cariustad.id, juga banyak aktivitasnya. Tentu kami ucapkan terima kasih semua peserta dan juga para supporter kami yang dengan senang hati membantu bisa terselenggaranya acara ini. Ada Majelis Al-Qalam di bawah Ibu Rima dan teman-teman, kemudian ada Sahitur, satu biro travel yang juga mensupport kami, juga kemudian ada Motivator Al-Quran, ini digawangi oleh Ananda Riyadi Lubis, yang anggotanya saya lihat sudah mencapai hampir 1.000 orang ya, ini Motivator Al-Quran ini. Mungkin lain kali kita beri kesempatan apa ini kok disebut Motivator Al-Quran ini. Ya. Dan juga tentu semua pihak yang saya kira berperan dalam penyelenggaraan dan launching studi akhlak dalam Al-Quran ini. Pemikiran kami sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya, tentang pentingnya ini, dan saya kira betul sekali sampaikan Pak Mukhlis tadi, momentumnya memang ini kita usahakan untuk setepat mungkin ya, sehingga kemudian ini sebetulnya juga tidak direncanakan karena kita juga tidak punya agenda khusus di pesantren kami. Kebetulan pembahasan polanya seperti itu, kita banyak mengkaji dari aspek itu, sehingga kemudian seperti orang hamil itu mungkin langsung kelihatannya ada pembukaan 9, ya sudah lahir aja gitu aja. Jadi memang tidak ada. Maka kalau ada yang menanyakan ini visi misinya seperti apa, itu ngalir semuanya gitu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Nah, untuk tema kami sendiri itu sekali lagi ini adalah tema yang menjadi concern kami di PSG dan juga di cariustad.id, karena kami ingin menyampaikan dakwah yang ramah, yang rahmah, kira-kira gitu, dan itu sumbernya adalah nilai-nilai dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dakwah yang ramah dan rahmah itu di samping tentu harus adalah kompeten, itu adalah cerminan dari akhlak yang mulia, cerminan dari karakter yang baik. Maka nomor satu, kita tidak mungkin bisa berdakwah kalau tadi Pak Mukhlis mengatakan pentingnya keteladanan. Kalau ustadznya itu nggak bisa menjadi teladan. Maka nomor satu itu bukan pilihan ya, ini adalah satu keharusan para pendakwah yang menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam haruslah menjadi teladan yang baik terlebih dahulu. Gitu. Sehingga kemudian kita tidak akan terkena ayat di surah As-Saff itu ayat yang ke 2 dan 3 ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah kalau kemudian seseorang itu mengucapkan namun dia enggan atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian poin yang kedua, saya sengaja meskipun membuat PowerPoint, tapi saya kira mungkin ini disimpan saja nih Pak Saiful, nggak apa-apa. Saya mungkin akan berbicara itu. Nanti kalau ada yang membutuhkan boleh di-share ya dengan para peserta itu. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi tentang bahwa dalam konteks akhlak juga ini, menyampaikan dakwah itu mungkin fokus pada tujuan. Dalam ilustrasi di Cari Ustadz, kami sering mengatakan begini, ibarat dakwah itu juga permainan bola, maka kita tidak usah fokus di kaki lawan. Tidak usah bermaksud untuk menjegal, menjatuhkan lawan, atau orang yang kita anggap berseberangan dengan pemahaman kita. Tapi kita fokus pada tujuannya. Tujuan kita adalah ingin menyebarkan melalui dakwah ini sebuah model pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, yang ramah, yang kemudian yang rahmah, kira-kira gitu. Maka itu yang menjadi fokus kita. Sehingga energi kita tidak akan tercurah, atau energi kita itu tidak akan habis ya, hanya untuk ngurusin hal-hal yang mungkin meladeni, katakanlah bentuk bentuk perdebatan yang kurang produktif, sehingga kemudian atas katakanlah pemikiran kelompok-kelompok yang mungkin tidak sama berseberangan dengan kita anggap posisinya itu sebagai apa? Sebagai kawan atau kompetisi untuk fastabiqul khairat. Siapa tahu mungkin yang kadang-kala kita sebut berseberangan atau katakanlah keras satu sisi, itu mungkin ada juga yang dibutuhkan pada momen tertentu.
Di samping di sisi lain mungkin yang kita anggap yang berseberangan itu adalah kelompok yang liberal misalnya gitu, itu juga mungkin pada momen tertentu itu dari aspek pemikiran bisa dibutuhkan. Maka kita mencoba untuk konsisten, istiqomah, mengawal bagaimana dakwah ini supaya kemudian tetap dalam koridor yaitu rahmatan lil alamin. Nah, maka kemudian kami memandang perlu melalui pusat studi ini, kami tentu saja akan mencoba memberi sedikit kontribusi. Tentu ini kan bersinergi bersama karena ini semua yang akan menjalankan nanti adalah anak-anak semua ya, anak-anak yang selama ini juga telah menggeluti kajian-kajian ini, sehingga kami hanya mendorong saja sambil mendoakan, mudah-mudahan kiranya ini menjadi satu titik langkah awal bagi masyarakat, termasuk memahami agama itu yang seperti Mbak sampaikan tadi, itu yang paling utama mahkotanya itu adalah akhlaknya itu. Karena selama ini biasanya kajian keagamaan itu kan lebih dititik beratkan pada aspek fikih, pada aspek ibadah mahdhah, ritual, dan itu tidak salah menurut saya, memang benar. Tapi bagaimana membangun akhlak yang tadi kemudian Mbak Ayun juga sudah menyampaikan hasil survei dari Georgetown University, ini saya kira satu bentuk pijakan buat kita ya, betapa PR kita masih panjang begitu. Kalau ukuran imannya itu tentang syiar, saya kira kita alhamdulillah sudah termasuk bangsa yang syiarnya luar biasa ya. Ini kalau nggak pandemi ini, Maulid ini saya kira kan spanduknya sudah di mana-mana tentang undangan acara Maulid terbuka begitu. Ini menunjukkan semangat syiar itu luar biasa itu. Tapi apakah syiar itu kemudian berbanding lurus dengan perubahan masyarakat menjadi lebih baik akhlaknya? Yang ini yang saya kira menjadi renungan dan sekaligus kajian bersama, dan mudah-mudahan kehadiran lembaga ini bisa paling tidak membuka ruang dan juga menjadi diskusi kita bersama atas masalah seperti ini bagaimana solusinya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin sekali lagi, mungkin yang itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, sehingga mudah-mudahan kami bisa dan teman-teman semua juga bisa istiqomah untuk mengawal ini, dan tentu saja kami akan bekerja sama dengan semua pihak yang memang satu arah kita ingin capai bersama gitu ya. Dan karena sehebat apapun rencana yang kita lakukan, kalau kita tidak ada kebersamaan, maka itu tidak akan maksimal dapat kita capai. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya semoga pusat kajian yang kami launching hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Mbak Ayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan karena apa yang disampaikan sama Pak Ali sudah sangat general. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya mungkin bisa sampaikan di kolom chat. Mohon maaf saya lupa untuk reminder atau menyampaikan di awal tadi. Bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat, bisa ditulis ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Kalau memang untuk ketiga-tiga narasumber juga dipersilahkan. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti untuk host bisa membukakan dan meng-unmute masing-masing akun. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Frans. Mohon maaf, saya juga izin untuk memanggil Bapak Frans seperti Pak Ali Nurdin. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak dan teman-teman di Kementerian Keuangan melakukan kegiatan preventif dan kuratif jika ada kasus KKN yang terjadi di Kementerian Keuangan? Tindakan apa saja yang dilakukan dan tindakan apa saja yang dilakukan? Silakan Bapak Frans sambil kita nunggu pertanyaan yang lain. Mohon untuk diizinkan unmute, host. Ya udah ya. Ya, makasih Mbak Ayun, makasih Pak Ali, Pak Mukhlis Hanafi. Kami di Kementerian Keuangan menyangkut pertanyaan ini ada untuk mencegah terjadinya KKN. Seperti di Kementerian Keuangan, kita mempunyai satu unit yang kita sebut dengan kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal ini bertugas untuk memberikan semacam pengawasan kepada seluruh pegawai kementerian sehingga mereka mempunyai
merasa seperti di supervisi atau diawasi terus-menerus gitu. Nah, unit ini sampai di level beberapa level di bawah direktur dan juga di beberapa kanwil, sehingga ada semacam kayak semacam polisi militer lah kalau di tentara, atau kayak semacam pengawas dari masing-masing kegiatan atau tanggung jawab di masing-masing unit. Dan kita juga punya namanya Inspektorat Jenderal yang juga mengawasi pekerjaan kita sampai sejauh mana tanggung jawabnya, kemudian sampai sejauh mana kehati-hatian kita dalam bekerja, termasuk juga dalam membantu kita dalam mencegah untuk hal-hal yang sifatnya tadi menuju ke arah KKN tadi itu. Dan kita juga punya, kalau misalnya ada, misalnya Mbak Ayun punya teman di Kementerian Keuangan, atau saya punya teman di Kementerian Keuangan, kemudian saya tahu dia melakukan sesuatu yang sifatnya tidak jujur atau tidak berintegritas, atau melakukan kecurangan atau melakukan KKN, itu juga bisa diadukan ke dalam satu layanan yang kita sebut dengan whistleblowing system gitu. Ada satu nomor atau satu situs yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk tempat mengadu kepada kita. Oh, Bapak itu dalam memberikan pelayanan kepada kami dipungut bayaran, padahal ditulis tidak dipungut bayaran. Nah, itu bisa ngadu ke situ. Kemudian juga misalnya kalau misalnya merasa diperas atau dimintain sesuatu terkait dengan permohonan aplikasi pelayanan tertentu juga bisa diadukan ke situ. Termasuk juga apabila kita mempunyai kendala sehingga kemudian dipersulit dan lain sebagainya terhadap pelayanan, kemudian juga permohonan dan lain sebagainya, itu bisa diadukan di situ. Jadi itu juga mencegah orang-orang untuk bertindak semena-mena atau sewenang-wenang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu 3 sistem itu yang ada di internal kami. Kemudian juga ketika untuk pengobatannya atau kuratifnya, tadi kan pencegahannya, kuratifnya itu kami bekerja sama dengan KPK, Mbak. Jadi KPK juga sinergi dengan KPK dalam melakukan, misalnya terjadi sesuatu kecurangan, atau kan kita tahu ada informasi, katakanlah misalnya misalnya ada seseorang mau terima uang nih, kita tahu ada informasi dari masyarakat, kita bisa panggil tuh KPK, kita sama-sama grebek lah istilahnya, supaya bisa kita tangani secara bersama-sama, dan juga kita bisa memberikan solusi yang wajar apabila terjadi sampai hal seperti itu. Jadi kita juga kerjasama dengan tidak hanya dengan KPK, tapi juga dengan kepolisian dan juga kejaksaan, sehingga diharapkan akan semakin sedikit orang-orang yang melakukan KKN itu. Dan tapi tentu saja di atas semua itu juga kita juga menyediakan nggak hanya dari sisi punishment-nya, tapi juga dari sisi reward. Kita, karena kita bekerja di Kementerian Keuangan itu, gajinya kalau di antara para ASN yang lain, itu yang paling tinggi, Mbak. Ini gunanya juga tadi itu, untuk mencegah mereka untuk merasa tergoda terhadap iming-iming atau hadiah, ataupun gratifikasi dari masyarakat, dari wajib pajak, dari importir, dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu diharapkan mereka sudah merasa cukup. Dan gaji kita juga termasuk yang paling tinggi di antara kementerian yang lain, sehingga ini diharapkan bisa mengurangi rasa untuk menambah lagi penghasilannya. Dan ini tentu saja juga bertahap, nanti para pegawai di seluruh kementerian dan lembaga juga akan dinaikkan gajinya apabila mereka sudah memenuhi persyaratan tertentu, dan ini diharapkan juga pada akhirnya seluruh pegawai dari kementerian dan lembaga di Indonesia itu mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mereka tidak lagi tergoda untuk melakukan KKN. Ini penting karena percuma kalau misalnya kita mencegah ini mencegah itu tapi gajinya masih kecil sehingga mereka merasa tergoda. Apalagi kalau yang di Kementerian Keuangan ya, karena uang yang dikelola triliunan, bukan hanya miliaran tapi triliunan. Ini juga godaannya sangat besar. Bagaimana diketahui kalau misalnya kita bermain dengan pedagang minyak wangi, tentu saja akan tercium wangi juga. Nah, ini juga kita karena bergaul dengan orang yang mengelola uang, maka akan kecipratan uang itu akan sangat mudah gitu. Nah, itu untuk menjaganya kita memberikan gaji atau penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan kemudian juga yang terakhir, kami juga mencoba memberikan sosialisasi, kemudian juga semangat campaign untuk selalu mencegah KKN ini di setiap tahunnya. Jadi kita selalu misalnya dalam satu acara sosialisasi atau seminar atau rapat koordinasi, kita selalu memberikan campaign bahwa kita harus selalu menjaga integritas, mencegah KKN dan lain sebagainya. Ini juga selalu diingatkan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal.
Dan tentu saja ini diharapkan bisa memberikan rasa semangat untuk mencegah mereka melakukan KKN. Ya mungkin 1-2 masih ada, tapi diharapkan lama-lama ini akan berkurang dan menjadi semacam jiwa atau semangat dalam melakukan pekerjaan tanpa harus KKN. Demikian Mbak Ayun. Oke, terima kasih Pak Frans atas jawabannya yang sangat komprehensif, jelas sekali. Ini sudah ada masuk pertanyaan dari Ahmad Barizi. Mungkin ini juga pertanyaannya menarik untuk dibahas, ditujukan kepada Pak Kiai Ali Nurdin dan Pak Kiai Mukhlis tentang baru-baru ini isu tentang karikatur Nabi Muhammad. Bagaimana sikap yang ideal atau mungkin sikap yang berakhlak gitu ya, menyikapi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Monggo Bapak Mukhlis atau Bapak Nurdin. Pak Mukhlis dulu, monggo Pak Mukhlis. Waduh. Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita sadari ya, bahwa penghinaan, penistaan, pelecehan terhadap para nabi, termasuk juga Nabi Muhammad SAW, itu biasa terjadi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua rasul itu dilecehkan. Dan Nabi kita itu juga mengalami ya. Jadi itu sunnatullah. Kemudian yang kedua, yang harus kita yakini juga adalah bahwa apapun yang mereka katakan terkait dengan Nabi Muhammad SAW, yang merendahkan, yang menghinakan, yang melecehkan, sama sekali tidak mengurangi dan menodai keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Sama sekali tidak. Karena garansinya itu Allah yang memberikan. Inna kafainakal mustahzi'in. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Rasulullah. Yang perlu dikhawatirkan itu umatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mari kita lihat ya, apa sebab orang menistakan itu, menghinakan, merendahkan, melecehkan. Yang pertama, ya karena ketidaktahuan. Ya. Maka Nabi ketika dizalimi itu, disakiti, dia kan malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, karena mereka nggak tahu ini. Gitu ya. Pertama karena ketidaktahuan. Kalau sekarang ini banyak terjadi di Barat, di Eropa, orang menistakan itu bisa jadi mereka karena tidak tahu. Karena yang mereka tahu tentang Islam, yang mereka tahu tentang Quran, yang mereka tahu tentang Nabi Muhammad, itu adalah yang ditulis oleh para orientalis. Para orientalis menggambarkan tentang Islam itu kan sangat luar biasa ya, buruknya. Sehingga kemudian Islam yang mereka kenal itulah yang diperkenalkan oleh para orientalis, para pendahulu mereka dulu ya. Jadi ada ketidaktahuan di sini. Kemudian yang kedua itu karena ya ulah sebagian dari umat Islam juga gitu ya. Kita tahu kan walaupun kejadian yang terakhir ini dipicu oleh gambar karikatur ya, tapi kan kita lihat di situ bagaimana ada aksi kekerasan yang terjadi ya, ada guru yang dipenggal, lalu kemudian ada penyerangan dan lain sebagainya, yang kemudian terjadilah apa yang disebut dengan Islamofobia. Islamofobia. Nah, jadi ada karena memang ya kita sendiri yang tidak, karena ada sebagian kelompok Muslim yang tingkah lakunya itu tidak mencerminkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan sepenuhnya kita menyalahkan mereka, tapi juga mari kita introspeksi. Karena kita umatnya tidak bisa mencerminkan akhlak Rasulullah yang samhah, yang hanifiyah, samhah dan lain sebagainya, sehingga mereka jadi salah faham. Ini juga saya kira introspeksi bagi kita ya. Nah, menghadapi yang pertama karena kita ketidaktahuan ya, mari kita sebarkan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, kita perkenalkan kepada dunia itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ulah sebagian kelompok
kecil umat Islam ya, yang tidak mencerminkan rahmatan lil alamin, mari kita juga saling mengingatkan. Mari kita sebagai umat Nabi Muhammad juga menampilkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena boleh jadi mereka itu salah paham tentang Islam karena melihat Islam dari kita. Bukan dari sumber-sumber yang original misalnya gitu. Nah, lalu apa langkahnya? Apa sekedar kita tentu kalau mereka melandaskan tindakannya itu atas nama kebebasan berekspresi, ya, dan kita tahu bagaimana di negara Eropa seperti Perancis itu berlaku apa yang namanya sekularisasi atau sekularisme, ya, maka saya kira kita juga perlu mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi itu tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Karena ada perasaan 1,9 miliar umat Islam di dunia yang harus dijaga. Ini kita harus ingatkan. Bagaimana mengingatkannya? Mengingatkannya ya bisa dengan melakukan demo secara damai. Mari kita tunjukkan karena bagaimanapun juga walaupun tadi saya katakan Rasulullah itu inna kafainakal mustahziin, tapi ta'zir nusratul Rasul itu juga kewajiban kita. Jadi membela Rasul wa nasr wa azzaruhu itu juga kewajiban kita sebagai umatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tadi yang pertama adalah kita menampilkan akhlak-akhlak Rasulullah yang mulia. Kita perkenalkan kepada mereka Rasulullah itu ya, yang kana khuluquhul Quran, yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, bila perlu melakukan aksi dengan sebagai peringatan kepada mereka dengan melakukan demo secara damai misalnya ya. Lalu kemudian bisa juga dilakukan dengan cara seandainya itu dianggap ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan ya, mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kebebasan berekspresi tapi selalu gagal terkait dengan penistaan ya. Tapi selalu gagal itu di beberapa negara Eropa. Tapi ini juga harus terus dilakukan ya dengan menggalang kekuatan bagaimana melecehkan atau menistakan simbol keagamaan itu dianggap sebagai sebuah kriminal. Ini kan perlu langkah-langkah hukum ya. Jadi saya kira kita juga harus melakukannya secara komprehensif, secara arif dan bijaksana ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mukhlis. Silakan Pak Nurdin. Iya, jawaban Pak Mukhlis luar biasa, sangat lengkap. Saya nambah satu saja nih. Kenapa kok Islamofobia di Eropa begitu kuat ya? Sehingga memicu tindakan seperti itu. Ini tidak berlaku di Indonesia ini. Kenapa ini? Artinya gini, karena salah satu alasannya adalah bahwa yang datang ke Eropa itu kan umumnya para pekerja, imigran gelap. Sehingga kemudian mereka melakukan tindakan kriminal. Nah ya itu yang dilihat oleh orang Eropa. Islam itu kayak gitu loh. Maka benar sekali ketika tadi disampaikan Pak Mukhlis bahwa mereka yang datang itu tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Sehingga mereka memandang Islam itu kayak gitu. Sehingga kalau terjadi Islamofobia itu memang betul tidak sepenuhnya menjadi kesalahan itu. Ini berbeda dengan kita yang datang ke Indonesia kan pedagang sejak awal. Dagang itu pikirannya gimana bisa untung. Maka nggak mau perang, nggak mau bikin kriminal. Pokoknya makanya terjadi malah akulturasi damai. Maka saya yakin Indonesia ini akan tetap aman insya Allah ya. Maka kita jaga bersama-sama. Karena orangnya itu maunya damai-damai. Yang bawa Islam di sini juga damai-damai. Enak-enak kira-kira gitu. Jadi inilah supaya unsur-unsur yang tadinya akan bikin kisruh ini bisa kita eliminir. Syukur-syukur bisa hilang kira-kira gitu. Sehingga yang muncul adalah betul-betul satu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi poros ajaran Islam yang bisa mempengaruhi di seluruh dunia, termasuk kita bisa sampaikan kepada Eropa bahwa Islam itu tidak sepenuhnya hanya yang dibawa oleh imigran, tapi ada juga model Islam yang kita praktekkan di Indonesia yang penuh damai dan seterusnya. Terima kasih Mbak Ayun. Sama-sama Pak Ali Nurdin. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan beralih ke penanya yang sudah raise hand. Jadi kita kasih kesempatan agar bisa bertanya langsung kepada Bapak Indra Irmawan Ishak. Mohon host untuk dibantu biar bisa menyalakan suaranya. Bapak Indra Irmawan Ishak, silakan untuk bertanya kepada siapa. Mohon perkenalkan diri dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa.
dan silakan bertanya. Silakan Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Nufransa, yaitu bagaimana cara kita menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Ada sedikit noise, boleh diulangi lagi? Iya, saya ulangi lagi. Oke. Bagaimana cara kita menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sedangkan yang kita ketahui negeri kita ini telah dihancuri atau dipengaruhi dengan pergaulan bebas, kurangnya pantauan orang tua, dan kurangnya pendidikan umum dan agama, sehingga tanpa ada generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter, maka negeri kita ini akan hancur. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Indra. Silakan untuk Bapak Frans untuk menjawab. Terima kasih Pak Indra, Mbak Ayun. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan satu contoh nyata ya, bagaimana kita sebagai mungkin yang seumuran saya lah, Pak Ali, kemudian Pak Mukhlis juga bisa memberikan untuk generasi muda ini, yaitu dengan memberikan teladan atau contoh gitu, supaya kita bisa, misalnya kita menginginkan generasi muda kita sehat, cerdas, berkarakter. Kalau kita ingin generasi muda kita sehat, ya tunjukkan juga pola hidup sehat dari diri kita gitu. Makanan yang sehat, kemudian juga rajin berolahraga, kemudian juga rajin membaca dan lain sebagainya. Kemudian juga berkarakter juga kita tunjukkan bagaimana kita memberikan suatu layanan kepada masyarakat, memberikan pendidikan kepada orang-orang yang kita layani, itu juga dengan tawadu, dengan berintegritas dan lain sebagainya. Karena kalau saya lihat generasi muda saat ini haus akan role model atau teladan gitu. Sekarang jarang sekali sekarang orang Indonesia menjadi role model atau teladan bagi anak-anak muda bangsa. Kalau dulu kita punya Habibie mungkin ya, zaman dulu itu orang yang sehat, cerdas, berkarakter tuh teladannya Pak Habibie. Tapi sekarang relatif tidak ada, sehingga mereka banyak berkiblat kepada penyanyi-penyanyi Korea, aktor-aktor drama Korea dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin belum punya kita salah satu contoh atau role model yang bisa menjadikan contoh sehingga mereka kehilangan arah dan tidak. Nah, inilah kesempatan buat generasi tadi, generasi kalau kayak saya bilang saya ini generasi antara ya, penyambung gitu, antara yang milenial sama yang kolonial gitu. Nah, ini tentu saja dengan sekarang misalnya dengan adanya media sosial dan lain sebagainya, itu kita bisa menyebarkan banyak kebaikan, contoh-contoh misalnya ketika kita berolahraga, kita bekerja dengan baik, ketika kita sedang membaca ilmu pengetahuan yang bagus, kemudian kita memberikan layanan yang baik, itu bisa menjadikan contoh dan kita berikan kepada anak-anak muda yang melalui media sosial dan lain sebagainya. Karena tadi mereka haus akan suri tauladan. Jadi anak-anak muda sekarang itu kalau diajak komunikasi nggak bisa lagi kita perintah, kita suruh. Mereka murni melihat contoh apa yang dikerjakan orang tuanya, apa yang dikerjakan para teladan-teladannya, apa yang dikerjakan para guru-gurunya, apa yang dikerjakan oleh para pembimbingnya, apa yang dilakukan itulah yang mereka kerjakan. Nah, percuma kita mengeluarkan 1000 kalimat, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka mereka juga tidak akan melakukan apa yang mereka lihat gitu. Nah, itu tentu saja perlu kembali dari diri kita sendiri. Kemudian kami, itu yang pertama ya Mbak, dari sisi kita sendiri ini sebagai contoh. Kemudian dari sisi pemerintah juga, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kami juga menyediakan berbagai macam fasilitas untuk sekolah, untuk pendidikan, baik kepada murid, kemudian juga para santri pesantren dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini tadi saya sampaikan anggarannya sangat besar, sekitar 20% dari seluruh anggaran itu sekitar 400 triliun dan digunakan untuk berbagai macam fasilitas pendidikan. Ini untuk memberikan kesempatan yang sama ketika misalnya Mbak Ayun lahir misalnya di Tarakan sana atau lahirnya di Jakarta, kesempatan untuk bersekolahnya harus sama. Pendidikannya, kualitasnya juga harus sama. Kualitas kesehatannya juga harus sama. Jadi tidak boleh ada anak-anak yang karena terlahir di desa terpencil, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Karena desanya terpencil, itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, itu yang menjadi arah dari pembangunan Indonesia ini. Sehingga dengan demikian diharapkan
semua itu mempunyai kesempatan yang sama. Dan ketika mempunyai kesempatan yang sama, dia juga bisa mengembangkan dirinya, kapasitas dirinya, sehingga sehat dan cerdas dengan kesempatan yang sama. Sehingga tidak boleh lagi, misalnya kalau kita bersekolah di Papua sana, kita ketinggalan dengan yang sekolah di Jakarta sini. Harusnya kualitas pendidikan itu harus sama. Begitu juga dengan kualitas kesehatannya. Dan bagaimana caranya? Itu tadi pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah yang bagus, guru-guru yang bagus, kemudian juga pendidik-pendidik yang bagus, sehingga diharapkan bisa menjadikan masyarakat Indonesia itu sama-sama semua berkembang dari Sabang sampai Merauke. Demikian Mbak Ayun dan Mas Indra, terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Ada satu pertanyaan mungkin sebelum kita, karena kita 5 menit lagi sudah selesai. Pertanyaan yang banyak sekali sebenarnya di room chat, salah satunya adalah bagaimana cara membentuk akhlak anak sejak dini gitu, akhlak yang Qur'ani, akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Nurdin dan Pak Mukhlis ya. Lagi Nurdin sama Pak Mukhlis masing-masing bisa memberikan pendapatnya, karena banyak sekali di chat pertanyaan tentang ini. Monggo Pak Nurdin dan Pak. Saya dulu ya. Saya ingin menyampaikan gini aja. Mohon ditunggu dan mohon sabar, karena insya Allah kita akan selenggarakan webinar dengan tema khusus ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi maka mohon nanti selanjutnya bersabar ya, insya Allah nanti kita akan menyelenggarakan webinar, kita akan hadirkan para pakar dalam bidang ini, baik dari lintas psikologi anaknya, dari sisi pendidikan Islamnya, dan seterusnya itu. Maka mohon kesabaran, insya Allah nanti kita akan beritahukan atau saya informasikan tentang tema khusus masalah ini. Terima kasih. Mungkin, tapi kalau Pak Mukhlis mau menambahkan, monggo Pak, silakan. Monggo Pak Mukhlis, mungkin ada kisi-kisi karena sudah pada pembicaraan. Tanpa ingin mendahului takdir, saya kira tunggu saja apa yang dijanjikan oleh Pak Alinu dulu. Oke, baik kalau begitu. Saya kira karena memang waktunya sudah, kita sudah, karena dibatasi sampai 10.40, saya kira terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat keren sekali. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi generasi-generasi yang tidak hanya memenuhi tadi syariat, tidak hanya secara luar, tapi juga kemudian ihsan atau akhlaknya selalu kita kedepankan dan kita aplikasikan dalam segala aspek, tidak hanya dalam aspek agama, tapi juga dalam seluruh aspek sebagai warga negara, sebagai anggota keluarga, sebagai seorang ibu, seorang bapak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya ingin menukil salah satu pendapat dari Ahmad Syauqi, salah seorang kenamaan di Mesir. Wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in hum dahabu akhlaquhum dahabu. Jadi seorang masyarakat itu ada eksistensinya apabila akhlaknya mereka itu ada. Tapi apabila akhlaknya itu telah hilang, maka eksistensi dari masyarakat itu juga telah punah. Demikian dari saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada para narasumber dan moderator sekalian. Selanjutnya yaitu pembagian surprise yang akan kami berikan. Yang pertama kepada Saudara Hamza Fauris untuk menghubungi panitia. Yang kedua yaitu Saudara Ahmad Barizi, dan yang ketiga yaitu Saudara Indra Irmawan Ishak. Dan surprise selanjutnya akan diberikan kepada pendaftar pertama registrasi atas nama Amalia Diana Fitri pada tanggal 27 Oktober jam 8 menit ke 47 detik. Dan peserta yang akan mendapatkan door prize selanjutnya yaitu peserta yang merasa dengan domisili atau KTP terjauh, yaitu dari Jakarta, untuk mengangkat tangannya. Yang merasa tempatnya paling jauh dari Jakarta mendapatkan door prize dari panitia. Tidak ada? Jurais and Ki.
Domisili dari mana? Host Jurais, izinkan untuk bicara, silakan. Dari Jakarta Utara. Jakarta Utara, ada yang paling jauh lagi selain Jakarta Utara? Oh. Silakan Sutra Dewi. Kami sekarang berada di Jakarta, Jakarta Selatan, tepatnya. Silakan host Sutra Dewi, dipersilakan untuk bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sutra Dewi berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oh, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih Mbak Sutra Dewi. Ya, terima kasih. Surprise yang keempat diberikan kepada Saudari Sutra Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Dan untuk menghubungi panitia. Dan selanjutnya, yang merasa dengan surprise yang terakhir yaitu akan diberikan kepada, karena ini momentum yang istimewa, bulan Maulid, yaitu peserta dengan nama Muhammad. Muhammad saja, satu kata. Yang merasa namanya Muhammad, untuk mengangkat tangannya. Tidak ada? Yang namanya Muhammad. Satu kata. Satu kata. Sudah saya tulis. Kami lihat tidak ada yang namanya hanya satu kata. Selanjutnya yang namanya hanya Ahmad. Karena tidak ada, itu tulis akan diberikan dengan nama pertama dengan sebutan Muhammad. Yang tercepat untuk Muhammad Muhtaram. Muhammad Muhtaram. Muhammad Muhtaram. Muhammad Muhtaram. Ya, selamat Anda mendapatkan door prize dari Alhamdulillah. Panitia Webinar Nasional dan Launching Tadi dalam Al-Quran untuk menghubungi panitia PSAP. Ya. Selanjutnya yaitu acara penutup dan doa. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pembawa acara mohon maaf dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung bersama kami. Kami Firza undur diri, sampai jumpa pada webinar nasional PSAK selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.